Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bagian milik kita, dilimpahkan Tuhan atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Dan karena Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang indah buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, jamah hati kami, supaya mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 4-6. Tertulis demikian. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang dikasih Tuhan, keadaan kita di masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan di hari ini. Kalau kita bermalas-malasan, mabuk-mabukan, senangnya berhutang, mudah menyerah, gampang putus asa, tidak mau berusaha, maka ada gambaran yang jelas bagaimana situasi hari esok yang akan terjadi atas kita. Potensi keadaan di masa depan itu bisa berubah, asalkan kita mengubah sikap hidup kita di hari ini. Kita perhatikan Mazmur 126 ayat 4-6 ini. Pemazmur menuliskan sebuah doa, memohon pertolongan Tuhan agar keadaan mereka dipulihkan. Dia katakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Konteks latar dari Mazmur 126 ini adalah saat di mana pembuangan bangsa Israel di Babel itu berakhir. Sebagian besar dari mereka pulang kembali ke tanah Kanaan, sementara sebagian lagi tetap tinggal di Babel. Situasi sulit dan kekeringan di tanah Kanaan membuat mereka berdoa kepada Tuhan. Mazmur ini menjadi gambaran apa yang diminta oleh mereka. Mereka berdoa meminta pemulihan Tuhan. Tapi diiringi dengan itu saudara, di ayat yang selanjutnya ayat 5 dan 6, mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka untuk dikerjakan. Kalau kita mau keadaan kita pulih, saudara, kita perlu berdoa, memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Dia, meminta intervensi Tuhan atas hidup kita. Tapi berbarengan dengan itu, kita juga perlu melakukan apa yang harus kita kerjakan. Di sini dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bukan berarti bahwa kita tidak melakukan sesuatu apapun. Pemulihan terjadi, perubahan itu terjadi. Memang bisa saja hanya dengan intervensi tunggal dari Tuhan. Tapi seringkali juga Tuhan mau agar kita melakukan bagian kita supaya kita mengalami pemulihan yang nyata atas hidup kita. Lakukan bagian kita, saudara. Bukan hanya berdoa, tapi berbuatlah, bekerjalah, mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Andalkan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Rencanakan semua di dalam terang firman Tuhan. Andalkan Tuhan bukan berarti kita pasif, saudara, tapi kita tetap aktif melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai bagian kita. Usaha dan kerja keras dalam proses perubahan
biasanya akan membuat kita merasa kelelahan, saudara, mencucurkan air mata bahkan menangis. Tapi itu tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena kita akan bersorak-sorai dan mengalami pemulihan dan perubahan masa depan yang baik dalam kasih dan kuasa yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang saudara gumuli saat ini? Mungkin saudara sedang mengharapkan berubahnya masa depan saudara, tapi saudara tidak melakukan apa-apa di hari ini. Mari ubah sikap hari ini. Berdoalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang terbaik yang bisa saudara kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan untuk kita lakukan sebagai bagian kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan membalikkan keadaan dan menjadikan hidup kita berlimpah dengan berkat-Nya dan memancarkan berkat-berkat-Nya kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kami. Dalam firman-Mu ada kekuatan. Kami temukan damai sejahtera sukacita, semangat baru di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sadari bahwa kami harus mengubah sikap kami hari ini, agar kami dapat mengubah masa depan kami. Tuhan bekerja dengan orang-orang yang mau berubah. Tuhan bekerja dengan orang-orang yang mau bekerja. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami yakin percaya pemulihan dan perubahan dari Tuhan terjadi atas setiap kami. Perubahan yang baik, suatu perubahan di mana kami mengalami keberkatan Tuhan senantiasa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin sertai kami Tuhan, agar kami selalu berkemenangan dan hidup kami memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.